Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Astiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya masih tetap membahas apa perbedaan Hindu di India dan Hindu di Bali. Perbedaan mendasar Hindu di India dan Hindu di Bali. Namun sebelum itu, mohon untuk kawan-kawan dibantu subscribe, dan jika ada saran, jika ada kritik, jika ada sesuatu yang keliru, diluruskan di kolom komentar. Mari kita mulai. Soekarno pernah berkata bahwa untuk menjadi Islam tidak mesti menjadi orang Arab, untuk menjadi Hindu tidak mesti menjadi orang India, dan untuk menjadi Kristen ini tidak mesti menjadi orang Eropa, karena Eropa secara umum adalah penganut Kristen. Nah, mengapa kira-kira Soekarno mengatakan seperti itu? Karena Soekarno punya mau bahwa mereka yang beragama di Indonesia ini bertumbuh berdasarkan budaya Nusantara, bertumbuh berdasarkan budayanya sendiri. Tetapi poin-poin penting dalam agamanya, poin-poin yang merupakan wajib dalam agama itu, itulah yang harus diikuti. Nah, kali ini saya akan bahas 5 perbedaan mendasar antara agama Hindu di India dan Hindu di Bali. Tetapi sebelum itu, mengapa kira-kira bisa berbeda? Inilah yang kadang membuat orang menjadi bingung. Agama yang satu, lahir dari kitab yang satu, tetapi mengapa bisa berbeda? Seperti yang sering saya sampaikan pada 2 video sebelumnya, bahwa agama itu ada 2 bentuknya. Ada agama Samawi dan ada agama Wa'i. Agama Samawi itu adalah agama yang wahyunya langsung dari Tuhan. Ada yang melalui Jibril ke nabinya, dan ada juga yang langsung ke nabinya. Tuhan langsung berfirman ke nabinya. Misalnya Nabi Musa di Gunung Sinai dalam sejarah atau di dalam kitab Al-Quran dan di dalam Taurat. Sementara ada namanya agama Wa'i. Agama Wa'i itu adalah agama yang lahir berdasarkan akal budi masyarakat, tradisi maupun budaya dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga sangat mungkin ketika Hindu di India dan Hindu di Bali itu berbeda, karena mereka mengembangkan agama ini berdasarkan tradisi lokalnya, tidak mesti ikut pada tradisi di mana agama itu lahir. Tetapi ada poin-poin penting, ada persamaan-persamaan penting di dalamnya. Nah, berikut ini saya mencatat ada 5 perbedaan mendasar antara Hindu di India dan Hindu di Bali. Yang pertama adalah di Bali sembahyangnya 3 kali yang dinamakan Tri Sandia. Sementara di India itu hanya 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nama tempat sembahyangnya pun berbeda. Kalau di Bali namanya Pura, sementara di India namanya Kuil. Kemudian yang kedua, pada tahun Baru Saka mereka berdiam di rumah. Itu kalau di Bali. Sementara di India justru keluar rumah dengan gentong di kepala. Justru dia merayakannya di jalan-jalan protokol. Sementara di Bali justru sepi, bahkan penerbangan pun baik domestik maupun internasional itu dihentikan. Luar biasa, sangat jauh perbedaannya. Kemudian di India ada namanya Pancawarna, sementara di Bali hanya Caturwarna. Pancawarna itu adalah 5 strata sosial. Yang pertama adalah Brahmana, kemudian Ksatria, Waisa, Sudra, sampai kepada Paria. Sementara di Bali hanya Caturwarna, yaitu 4 strata sosialnya. Yang pertama adalah Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Perbedaan berikutnya adalah di Bali tidak banyak yang vegetarian, sementara di India banyak yang vegetarian. Vegetarian itu maksudnya adalah orang-orang yang hanya makan tumbuhan saja, sayur-sayuran saja, tetapi tidak memakan daging. Kemudian nama
perayaan keagamannya pun berbeda. Kalau di Bali itu namanya Nyepi Galungan Kuningan, sementara di India itu bernama Dipawali, Durga Puja, dan Koli. Kalau di Bali itu tinggal di rumah, sementara di India itu justru keluar rumah merayakan hari raya itu, hari besar keagamannya itu. Nah, seperti itulah perbedaan mendasar Hindu di Bali dan Hindu di India. Dan bagi yang pertama kali mengklik video ini, mohon untuk dibantu subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan berkontribusi untuk peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.